Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah haji pergi ke Mekah tidak lupa membawa kembang. Sudah lama berceramah, sambutan luar biasa di kota Semarang. Biasanya kalau saya ceramah yang nyambut itu paling panitia, sekretaris, bendahara. Tapi di Semarang Masya Allah, begitu turun dari pesawat TNI, polisi, luar biasa. Saya heran, ini kok seperti sambutan untuk wakil presiden. Doakan Ustadz Somad istiqomah jadi Ustadz sampai mati. Bahwa ada para ulama, ijtima, kiai-kiai, santri-santri lebih 1000 orang memberikan rekomendasi, kita hormati, kita muliakan, kita berikan doa balasan. Man ahsana ilaikum, siapa yang buat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas. Kita doakan. Tapi ini ada dunia pendidikan, ada dunia dakwah. Biarkan Ustadz Somad fokus pada pendidikan dan dakwah saja. Itu sebagai jawaban bagi adik-adik wartawan tadi yang mewawancarai nggak bisa terjawab, sekalian diceramah. Dulu ketika saya masih di kampung halaman di Riau, saya diundang berceramah di kantor Polda. Dan hari ini saya hormati Bapak Kapolda Riau yang dulu sekarang jadi Kapolda Jawa Tengah, Bapak Irjen Pol Condro Kirono, yang di sebelah kanan saya. Saya dengar ada bisikan halus, reuni nih. Alhamdulillah. Apa kata Pak Condro tadi? Ustadz Somad, rambut saya ini putih karena tugas di Riau. Loh, kok bisa putih Pak? Kena asap. Kebakaran hutan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor beserta seluruh Sivitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung, universitas terbesar, tertua di Jawa Tengah. Mudah-mudahan diberikan kebaikan masa akan datang. Tokoh masyarakat Jawa Tengah yang juga mantan gubernur, para alim ulama, para kiai. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Satu, ketika Nabi sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, di Madinah ada orang Arab, di Madinah ada orang non-Arab. Di Madinah ada orang Habasyah berkulit hitam. Di Madinah ada Rumi orang Romawi. Di Madinah ada Farisi orang Persia. Di Madinah ada orang Nubia Afrika Utara. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Khaybar, ada Yahudi, pokoknya banyak lah. Artinya apa? Bahwa Madinah sebagai model masyarakat multikulturalisme. Itu yang tertulis. Antara multikulturalisme, multi macam-macam, kultur budaya, isme keyakinan. Di sana ada sahabat Nabi yang tidak Arab. Ada Salman Al-Farisi, Persia, Suhaib Ar-Rumi, Romawi, Maria Al-Qibtiyah, Kristen Koptik dari Mesir. Siapa lagi? Istri Nabi ada perempuan bernama
Sofiyah anak Huyai bin Akhtab, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Siapa lagi sahabat Nabi? Ada namanya Bilal bin Abi Rabah, berasal dari Nubia, Mesir, Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung bernama Nubia, letaknya di Afrika Utara. Bapak Ibu tahu warna kulit orang Afrika Utara dua saja, hitam dan hitam sekali. Artinya mereka berada di tengah komunitas yang beraneka ragam. Miskin, susah, baru pindah, kampung halaman tinggal. Sayyidina Ali mengambil air dalam sumur, nimba air sumur, dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, itu Sayyidina Ali ngambil upah nimba air di rumah orang Yahudi, non muslim, enggak Islam, apa hukumnya? Kata Nabi, enggak apa-apa, biarkan saja, karena mengambil air itu hukumnya halal, mengambil upahnya juga halal. Itulah dalil bahwa kita boleh bekerja di tempat non muslim beda agama selama tidak terkait ritual ibadah. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Di sana Mekah, di sini Madinah. Antara Mekah dan Madinah gali parit panjang. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq, maka disebut dengan perang Khandaq. Lalu itu datang dari mana? Enggak ada ayat Quran turun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kalau kamu mau perang gali parit, enggak ada. Itu strategi menggali parit datang dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi datang dari Persia. Orang Persia agamanya Zoroaster. Zoroaster nama nabinya Zarathustra. Di sana ada penyembah api berhala dan mereka punya strategi perang. Kalau perang menggali parit panjang supaya kuda dan gajah tidak bisa masuk. Lalu dia sampaikan ide itu ke Nabi. Ya Rasulullah, boleh enggak ide dari non muslim ini kami bawa ke sini, kami gali? Kata Nabi, silakan. Nabi enggak pernah mengatakan, Ali jangan kerja di tempat dia, kafir, pulang. Hai Salman, jangan pakai strategi ini karena dia kafir, pulang. Kerja di tempat non muslim silakan, strateginya dipakai, ya enggak apa-apa, karena tidak menyentuh masalah ibadah. Lagi-lagi kita tidak dilarang untuk hidup bertetangga, berteman, berkawan, multikulturalisme. Yang ngasih judul ini siapa? Mantap sekali. Memang kalau orang kampus yang ngasih judul itu luar biasa. Coba kalau ceramah pengajian biasa di musola, kajian kita subuh ini adalah bagaimana menghadapi malaikat maut. Jadi habis itu bawaan kita mau mati aja. Tapi kalau di kampus, Masya Allah, Tabarakallah, cuman salahnya satu aja, penceramahnya ustadz. Mestinya kalau di kampus itu kan profesor, doktor. Doakan mudah-mudahan bisa. Saya sedang menunggu doktor hadiah. Katanya ada honoris causa, doktor hadiah dari YouTube. Kabarnya kalau sekian jam like itu bisa. Cuman ujungnya dokter YouTube. Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang profesor itu, mohon maaf ya Pak Profesor, jangan tersinggung. Saya pernah hadir seminar. Profesornya ngomong setengah jam, saya nggak paham. Teman saya di sebelah nanya, Mat, ya, ente paham nggak? Enggak, saya bilang. Kok ente ngangguk? Ya ngangguk aja kan nggak salah. Kenapa ya kita nggak paham, kata dia. Saya bilang, dia profesor, ya gara-gara kita nggak paham. Dia profesor tuh gara-gara kita nggak paham. Kalau kita paham, dia LCMA. Orang-orang yang hebat itu S2, S3, profesor, doktor, ilmunya banyak. Banyak itu kalau bahasa kampung saya, wakeh tenan. Jadi dia untuk membahasakannya susah, memformatnya. Sedangkan Abdul Somad itu isi kepalanya ya biasa-biasa aja, sederhana. Makanya banyak jamaah, Ustadz, saya senang dengar ceramah Ustadz, saya ngerti, mudah paham. Ya itu kalau Ustadznya ilmunya sederhana. Makanya saya nggak mau sekolah lagi. Nanti kalau ilmunya banyak susah nyampaikannya. Ustadz kasih contoh tentang multikulturalisme di Madinah.
Nabi nggak melarang Sayyidina Ali kerja nimba air di rumah orang Yahudi. Lagi Pak Ustadz, Nabi tidak melarang bertetangga bersahabat dengan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa. Yang ketiga Pak Ustadz, Nabi tidak melarang untuk mengambil strategi perang dari non-muslim orang Persia. Contoh lagi Pak Ustadz, Nabi diundang oleh Yahudi Khaybar. Nabi datang undangan itu, disuguhkan daging kambing, dan Nabi memakan daging kambing itu, tapi sahabat yang di sebelahnya langsung mati karena daging itu diracun mereka. Nabi Muhammad SAW dapat wahyu dari Jibril, Jibril dapat dari Allah, Jibril menyampaikan, "Ai Muhammad, muntahkan." Lalu Nabi memuntahkannya. Artinya yang mau kita ambil bahwa Nabi datang undangannya. Makanya kalau ada jamaah sekarang bertetangga dengan Konghucu, satu kantor dengan Katolik, dekat rumah dengan Protestan, anaknya nikah diundang, "Ustadz, boleh nggak saya datang hadir anaknya pesta?" Ya silakan datang, apa salahnya? Tapi Pak Ustadz, kenapa? Dia kan beda agama. Loh, kita kan sudah biasa. Negeri ini merdeka karena perbedaan kita, tapi semuanya meneriakkan mengusir Belanda. Semuanya benci penjajahan. Si Singamangaraja dari Sumatera Utara, tokoh-tokoh dari timur sana, semuanya sama, bahwa ada cinta kepada bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Nah, ketika kita meneriakkan Allahu Akbar, bukan berarti kita tidak cinta bangsa, bukan berarti kita anti kebinekaan. Itu slogan agama kita. Jadi nggak usah khawatir dan takut dengan Allahu Akbar. Ustadz Somad itu anti kebinekaan, Ustadz Somad itu anti NKRI, Ustadz Somad itu bla 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 bla. Nggak perlu saya klarifikasi. Terus gimana caranya biar kami tahu Pak Ustadz? Beli aja paket 2 giga, ketik di YouTube itu Somad NKRI, enter, langsung ketemu video banyak sekali. Oh, jadi Ustadz mau mengatakan salah paham karena nggak ada paket? Ya bukan, saya bukan mengatakan begitu. Cuman kita harus sering mendengar. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Jadi masalah bertetangga, bersahabat, Nabi sudah mengajarkan itu di kota Al-Madinah Al-Munawwarah 1439 tahun yang lalu. Jadi kalau ada sekarang orang mengaku Islam, sholat ke masjid, mengaku bersyahadat, tapi tidak bisa hidup bertetangga, berkawan, berbangsa dengan orang yang tidak seagama, tidak seakidah, tidak sesuku, tidak sebangsa, bawaannya mau dia saja, itu tetangga kita tidak Islam, hancurkan rumahnya, bakar, tarik, larikan anak gadisnya, bawa istrinya. Itu bukan agama Islam. Itu siapa? Enggak tahu. Itu bukan sahabat kita. Lalu apakah kita mau habisi? Tidak. Kita tidak diajarkan untuk menghabisi, menghancurkan, tapi kita mengajak ke jalan Allah. Ud'u, ajak mereka ila sabili rabbik, ke jalan Allah. Dengan cara apa? Bil hikmah, santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau enggak mempan mau berdebat, silakan debat. Wajadilhum billati hiya ahsan, debat dengan cara yang baik, tapi tetap pemegang kuasa hidayah Allah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, yang tahu dapat hidayah itu Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah yang lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Kira-kira sampai sini jelas ya? Kalau enggak jelas, bilang enggak jelas biar saya cepat turun. Selanjutnya Pak Ustadz, ini saya ngitung terus nih, 1, 2, 3, 4, 5. Mana lagi bukti di Madinah itu multikulturalisme? Nabi kirim surat, suratnya dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah, menyeberang Laut Merah sampai ke Afrika Utara, sampai di sebuah kota bernama Alexandria. Kota itu didirikan oleh Alexander the Great. Sampai di sana surat Nabi dibaca oleh Raja Kristen Ortodok.
namanya Raja Jirjis, panggilannya Mukaukis. Hatinya tersentuh membaca surat Nabi dan dia kirim balasan. Apa yang dia balas? Pertama, asal banha, madu. Dia kirim madu. Kristen Ortodok ngirim madu, dan ketika madu itu sampai diminum Nabi habis. Jadi kalau ada bapak ibu dikasih madu sama tetangga non muslim sampai sekarang ragu meminumnya, kasih sama saya biar saya minum. Apalagi dikirim? Dikirim bigal. Bigal itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Kalau sekarang bigal itu Pajero Sport lah mungkin ya. Lebih kecil dari Alphard, lebih besar dari Innova. Dipakai Nabi. Mentang-mentang ini dari non muslim, bawa pulang sana, haram saya pakai. Dipakai. Makanya kalau ada orang sekarang nggak mau produk non muslim karena dianggap ini apa, Toyota, bawa ke Jepang, haram kita pakai. Kita sudah dijajah Jepang 3,5 tahun. Terus kamu mau naik apa? Naik onta. Ini acara siang ini semua bisa terselenggara karena apa? Ini bukan alat punya muslim punya. Ustadz Somad ceramah, yang dekat bisa ngelihat, tapi yang jauh nggak bisa ngelihat. Kenapa bisa ngelihat? Ternyata ada layar besar. Ambil foto. Layar besar. Siapa itu yang punya? Dari Jepang. Itu alatnya besar. Ini siang ini acara direkam. Merekam. Semua yang merekam ini non muslim. Oh, alatnya maksudnya. Sony non muslim. Yang dari Amerika iPhone. Yang dari Korea Samsung. Ada satu yang dari Jawa Oppo. Itu yang Islam. Ini alat ini produk non muslim semua. Tapi karena kita tidak cerita tentang agama, ini bagaimana bertetangga, berteman, bersahabat. Islam menerima inklusivisme, bukan eksklusivisme, bukan tertutup, tapi kita terbuka. Saya tidak perlu cerita tentang kampung halaman kami, Riau, bagaimana kami terbuka menerima semua orang. Pak Condro Kirono lama tugas di sana, tanya dengan beliau, bagaimana orang Cina ada, orang Batak Kristen ada. Dan saya sekolah di Medan. Di Medan itu juga unik. Ada satu kampung namanya Kampung Keling. Yang nggak paham Keling? India. Ada kuilnya. Dibawa dulu oleh tentara Inggris untuk memanen kebun karet dan kebun tembakau Delhi di Sumatera Utara. Ada satu kampung pecinan namanya Kesawan. Ada satu masjid unik, nama masjidnya Masjid Chong Api. Tempat kita masjid apa? Al-Ikhlas. Masjid apa? Al-Mukhlisin. Masjid apa? Masjid An-Nur. Masjid apa? Masjid As-Somad. Karena kebetulan yang bangun Abdul Somad. Tapi ini masjid apa? Masjid Chong Api. Tanahnya punya Sultan Melayu Delhi dan masjidnya sumbangan dari Chong Api, bangsawan Chinese Tionghoa kaya yang punya hubungan baik dengan Muslim. Artinya apa? Kita sebagai bangsa Indonesia mengamalkan multikulturalisme Madinah yang bisa bertetangga, bersahabat, berkawan. Sampailah hari ini kita tetap bisa. Ini kebersamaan kita, semangat ini. Kalau kita mau membangun bangsa ini ke depan, maka semangat ini mesti kita jaga. Sudah berapa lama kita jaga? Sejak sebelum Indonesia ada, sampai dijajah Belanda, sampai proklamasi 1945, sampai 2018, kita akan tetap jaga ini sampai akhir hayat. Indonesia, NKRI, kebangsaan, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ancaman dari luar besar. Kita mau diobrak-abrik, diobok-obok, dikacau balaukan, sehingga kita mudah dipicu. Lalang kering. Lalang kering itu jangankan ada api, ada kaca beling aja sedikit memantulkan cahaya matahari terbakar. Oleh sebab itu kita mesti membawa kesejukan. Ustadz Abdul Somad itu ceramahnya nggak membawa kesejukan. Saya kalau dengar ceramah dia berapi-api.
Itu suaranya aja yang keras, hatinya lembut. Like snow on Sahara. Itu lagu Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak contoh lagi Pak Ustadz? Gimana Islam itu mengatur kita bertetangga, berteman, bersahabat dengan beda agama? Datang tamu dari Najran. Najran itu Yaman. Yaman, Saudi Arabia di samping. Lalu ketemu sampai ke Madinah. Orang Najran mau nanya. Orang Najran agamanya Kristen. Mereka mau nanya status Isa dalam Islam. Muhammad, Isa itu dalam Islam gimana? Nabi menjelaskan detail tentang Isa. Ada seorang laki-laki namanya Imran. Nama laki-laki Imran. Sampai di Jawa Ngimron. Laki-laki namanya Imran. Nama istrinya Hannah. Imran nikah dengan Hannah. Lahir anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Hannah punya saudara perempuan, nama suaminya Zakaria. Zakaria punya anak, jenenge sopo? Yahya. Imran, Hannah, Zakaria, Yahya, Maryam, Isa. Keluarga ini disebut dengan Ali Imran. Itulah dia surat Ali Imran. Kronologis turunnya surat Ali Imran mengajarkan bagaimana orang dari Kristen Najran Yaman datang ke Madinah, disambut Nabi dengan apa? Dialog. Bukan kata Nabi, hai sahabat, itu datang orang dari Najran, mari cabut pedang, pancung kepalanya, habisi. Tidak, tapi lebih mengedepankan dialog seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Indonesia tidak mengedepankan multikulturalisme, maka tidak akan mungkin kita bangga. Apa yang membuat kita bangga? Negeri muslim terbesar di dunia, jamaah haji umroh terbanyak di dunia. Dari mana Ustadz tahu jamaah haji umroh terbanyak di dunia? Sampai King Abdul Aziz Airport Jeddah, pandang kanan kiri pakai batik podo kabeh. Batik hijau, batik kuning, batik merah, itu pasti orang Indonesia. Tiba-tiba ada yang satu kulit hitam batik, ternyata orang Afrika dapat hadiah baju batik. Batik juga ciri khas kita. Dan ketika mereka ketik Indonesia, enter, apa yang pertama mereka lihat? Candi Borobudur. Seandainya kita tidak memahami multikulturalisme, pastilah mengatakan itu hancurkan, itu ledakkan, itu binasakan, ratakan dengan tanah. Oleh sebab itu maka hari ini anak-anak muda kita, dia tegas berprinsip dalam bertetangga, dalam berbangsa, dalam bernegara. Lapangkan dada, bangkitkan semangat. Musuh kita adalah kemiskinan, musuh kita kebodohan, musuh kita money politik, musuh kita black campaign, musuh kita. Maka musuh-musuh ini yang harus kita perangi. Alhamdulillah ada seorang yang sederhana, dia kumpulkan beberapa muridnya ngaji, ada orang mewakafkan tanah, lalu kemudian berdirilah lembaga besar bernama sekarang menjadi kebanggaan di Jawa Tengah, Universitas Islam Sultan Agung. Allahu Akbar. Universitas Islam Sultan Agung berdiri atas dasar keikhlasan, ingin menghilangkan kebodohan, ingin menghilangkan kebekuan, ingin menghapuskan fanatisme buta, maka berdiri tegak sampai hari ini. Ini mesti kita jaga kalau kita mau tetap membangun kebangsaan di masa yang akan datang. Multikulturalisme. Tadi saya mulai jam 2 kurang 15, sekarang jam 2 lewat 15. 30 menit multikulturalisme. Ini 2 SKS nih. 16 tatap muka, potong mid semester, potong tatap muka pertama, potong akhir semester. Libur asap 2 hari, banjir 2 hari. Kadang dosennya lambat, kadang mahasiswanya lambat, kadang sama-sama lambat. 2. Keislaman. Keislaman. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Makassar, ada orang Melayu, ada orang Batak, ada orang Mandailing. Tapi kita semuanya dibangun oleh keislaman. La ilaha illallah.
Tadi luas, besar. Tidak melihat suku, bangsa, agama. Sekarang mulai diperkecil. Itulah dia bersama dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada pernah panitia hari ini bertanya ke saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ustaz Abdul Somad, iya, sukunya apa? Saya kalau ada orang yang nanya, sampean jenenge siapa? Abdul Somad. Sukunya apa? Ya Jawa. Jawa mana? Embuh. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Kau mau Jawa? Inna khalaqnakum min zakarin. Kami ciptakan kamu dari laki-laki wa unsa, perempuan. Ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini kalau bersatu, keluarlah suku-suku dan bangsa-bangsa. Itu makanya dia tidak boleh bersatu. Ada tembok di antara kita. Enggak boleh bersatu. Kalau bersatu keluar suku-suku dan bangsa-bangsa. Kalau enggak percaya coba satukan. Min zakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan menikah. Siapa itu? Adam dan Hawa. Tapi kalau ngaji seperti ini harus serius. Jangan nanya yang macam-macam. Jamaah datang nelpon saya. Ustaz Somad, boleh nanya? Boleh. Apa pertanyaannya? Adam dan Hawa nikah, pak kuahnya siapa? Laki-laki, perempuan, Adam, Hawa menikah. Lahir anaknya macam-macam. Ada Sam, ada Ham, ada Yafes. Sam, Ham, Yafes. Sam itu yang disebut dengan Semitic language. Yahudi, Arab, India, Pakistan, Bangladesh, itu Sam. Ham yang berkulit hitam. Burkina Faso, Kenya, Namibia, Cote d'Ivoire, Afrika Selatan. Yafes yang berkulit putih, yang tak ada warna sama sekali. Berwarna, lebih warnanya. Jangan katakan hitam, warnanya lebih. Istri kamu yang mana? Itu yang berwarna lebih. Jangan bilang hitam. Dulu saya dikasih tahu sama orang, Ustadz, nanti kalau nikah jangan nikah sama orang hitam manis. Kenapa? Nanti manisnya hilang, tinggal hitamnya. Jangan pandang fisiknya. Manusia ini dibagi tiga. Berkulit sangat banyak warnanya. Ada yang tidak punya warna sama sekali. Nggak ada warnanya sama sekali kulitnya. Itulah yang kalau musim panas datang liburan berjemur di Bali untuk nyari warna. Kira-kira udah hitam baru bersyukur kita. Tanpa berjemur udah hitam. Ada sangat berwarna, ada nggak ada warna, ada yang sedang-sedang saja. Kita termasuk yang pertengahan, tidak terlampau berwarna. Warna kulit kita itu, kulit kita seperti buah-buahan. Yang pertama sawo matang, yang kedua hampir busuk. Tapi kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Kenapa? Karena kita diajarkan keislaman. Nabi memanggil Bilal, Bilal, sini Bilal, sini Bilal. Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara terompah sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Aku dengar suara sendalmu dalam surga, Bilal. Artinya apa? Bilal yang kulit hitam, legam, budak, hamba saya, miskin, susah, melarat, komplit. Tapi Nabi panggil dia, aku dengar suara terompah selop sendalmu dalam sorga, Bilal. Padahal orangnya masih hidup di dunia. Itu menunjukkan dia dijamin busyra, kabar gembira, masuk surga. Kenapa Nabi tidak manggil Ali? Hai Ali, aku dengar suara sendalmu dalam surga. Seandainya Nabi manggil Ali, hai Ali, orang akan ngomong, iya Ali kan orang Quraisy, Ali kan berkulit putih, Ali kan mantunya Nabi, Ali kan sepupunya Nabi, Ali kan orang yang hebat, Ali kan orang yang cerdas. Tapi ini Bilal yang kulit hitam, yang miskin, yang susah, yang bukan Arab, yang hamba saya. Tapi Nabi mengatakan, aku dengar sendalmu dalam surga. Bapak Ibu nanti kalau pulang sendalnya hilang, sabar, mungkin sudah masuk surga duluan. Nabi mau ngasih tahu, kamu yang berkulit hitam jangan rendah. Datang orang kulit hitam memeluk Nabi keras. Ya Rasulullah, boleh aku peluk engkau? Silakan. Kenapa kamu peluk aku? Aku berkulit hitam, aku belum tentu masuk surga. Aku tidak yakin di akhirat bertemu dengan engkau. Maka di dunia aku peluk. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai.
walaupun kau hitam, walaupun kau legam, walaupun kau budak, walaupun kau miskin, walaupun kau susah, kalau kau tetap istiqamah, kau akan bersama aku. Ini kebahagiaan buat kita. Walaupun kita bukan Arab, walaupun kita dari Asia Tenggara, walaupun kita, saya enggak nyebut pesek, nanti ada yang tersinggung. Walaupun kita tidak mancung, walaupun kita tidak ganteng, tapi insya Allah dengan keislaman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan lagi permasalahkan suku, alhamdulillah. Ustaz Somad sukunya apa? Saya dari Sumatera. Pulau Sumatera, ya. Nama provinsinya Riau. Sukunya apa? Melayu. Oh, capek dong Pak Ustaz. Melayu kan lari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suku tak lagi kita permasalahkan. Kami bangsa Indonesia, itu nanti. Tapi sekarang kita sedang masalah keislaman. Nah, di dalam ini banyak sekali Melayu, Sunda, Batak, Jawa, Makassar, Bugis, Banjar. Semuanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di dalamnya ada ormas, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada Persis Persatuan Islam, ada di dalamnya Al-Jamiyatul Wasliyah, ada namanya Nahdlatul Watan, ada namanya Front Pembela Islam, ada macam-macam di dalam itu, tapi itu hanya sekedar jalan saja. Jalan. Wahdatul ghayah, ta'addud wasilah. Jalannya beda-beda, tujuannya sama. Sampean mau kemana? Mau ke Unisula. Kamu mau kemana? Mau ke Unisula. Kamu mau kemana? Mau ke Unisula. Tujuannya sama. Sama. Datangnya kemari macam-macam. Ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil, ada yang naik barakuda, ada yang naik ojek, ada yang naik grab, ada yang naik macam-macam. Pokoknya sampai semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang enggak sampai siapa? Yang kelahi mempermasalahkan kamu naik apa? Kamu naik apa? Saya mau naik mobil, belum tentu sampai, macet total. Saya mau naik motor enggak boleh masuk. Saya mau naik sepeda, apalagi? Kamu naik apa? Saya enggak berangkat, saya di sini aja. Yang enggak sampai adalah yang tidak berusaha untuk berjalan. Alhamdulillah, kami semuanya sampai. Saya dari Riau, sampai. Bapak Ibu yang tinggal di sini, sampai. Dan uniknya acara ini, pembawa acaranya bisa artis yang selalu di TV itu. Ini gimana ceritanya ini? Nantilah saya tanya panitia gimana cara ngundang Arie Untung. Kok bisa? Kok iso ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan ini kebersamaan macam-macam profesi kita. Ada rektor dengan jabatan dan kekuasaannya, ada PP Pemuda Pancasila, begitu masuk tadi satu barisan PP Pancasila. Kalau Pancasila jawabannya abadi. Saya jawab abadi. Mereka nggak dengar, kacanya ditutup. Mohon maaf kawan-kawan, sahabat-sahabat dan Pancasila. Ada FPI, ada polisi, ada tentara. Itu seragam aja mas. Itu baju aja. Nanti ketika kita mati, semua baju itu lepas. Ada orang mati pakai batik? Nggak ada. Nanti saya sebut batik, yang pakai batik tersinggung. Saya pakai batik. Kenapa Ustadz hari ini pakai batik? Kan banyak kemarin yang komen, Ustadz masa bajunya putih terus, nggak pernah ganti baju ya? Ganti-ganti dong. Makanya saya ganti. Sorban tetap. Lebih baik kau pakai baju hitam tapi hatimu putih daripada pakai baju putih hatinya hitam. Betul? Nanti saya ngomong gitu yang pakai baju putih tersinggung. Lebih baik pakai peci hitam tapi isinya putih daripada peci hitam dalamnya hitam. Saya sarankan kalau dengar ceramah saya jangan tersinggung. Karena pengalaman di beberapa tempat ada yang tersinggung 2 hari setelah itu meninggal. Bukan karena saya wali, enggak. Kebetulan ajalnya udah sampai. Ustadz Somad itu wali ya, wali murid sama wali kelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
apapun ormasmu, itu hanya jalan sarana saja. Kata Habib Syekh, saya termasuk penceramah yang gak berani berkata, menurut saya, gak berani. Ini yang ngomong Habib Syekh. Kebetulan saya satu majelis di Pekanbaru, Habib Syekh diundang, saya ceramah. Habis itu saya dengar, kata Habib Syekh, yang pertama kali masuk surga, kedua, ketiga ramai. Akhirnya ketika bangun semua orang di surga ngelihat, orang NU heran, loh kok orang Muhammadiyah melebu nang surga? Ternyata sama-sama masuk surga. Orang NU masuk surga, orang Muhammadiyah masuk surga, orang Al-Wasliyah masuk surga, orang Persis masuk surga, orang Perti masuk surga. Semua yang beriman dan beramal soleh masuk surga. Ormas, baju, seragam, itu hanya casing, itu hanya jalan, itu hanya sarana, itu hanya cara yang membuat kita masuk surga. Illalladzina amanu iman wa amilus solihati, dan amal soleh, bukan amal somat, amal soleh. Oleh sebab itu maka istiqomahlah dalam ini. Pendidikan anak-anak kita mesti kita jaga, karena serangan sekarang luar biasa, macam-macam serangan. Maka keislaman ini mesti dijaga. Multikulturalisme selesai, sekarang keislaman selesai. Yang paling ujung, keindonesiaan. Hindu, India. Kalau ada yang nanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Apa arti Indonesia? Pokoknya dari dulu udah kayak itu. Mama, ya kita negaranya apa, Ma? Indonesia, nak. Arti Indonesia itu apa, Ma? Pokoknya dari dulu udah gitu. Jangan nanya-nanya. Nanti banyak nanya, kata Ustaz masuk neraka loh. Indo itu artinya Hindu. Indo artinya India. Nesia artinya pulau. Indonesia, pulau-pulau yang berada di balik India. Pulau-pulau yang berada di balik India. Pulau Sumatera, Makkah, keluar dari Makkah, Irak, keluar dari Irak, Persia, keluar dari Persia, Pakistan, keluar dari Pakistan, India, keluar dari India, Bangladesh, keluar dari Bangladesh, Myanmar, turun dari Myanmar, Malaysia, turun Malaysia, Sumatera, keluar dari Sumatera, Jawa, di atasnya Kalimantan, Sulawesi, Papua. Pulau-pulau ini disebut dengan Nesia. Indonesia, pulau-pulau yang berada di balik India. Inilah yang diambil. Seandainya dulu dikatakan kita ini negeri Jawa, mungkin orang lain akan tersinggung. Padahal dulu ulama menyebut ini Al-Jawi. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, Syekh Ahmad Khatib Al-Jawi. Karena dulu kalau sudah disebut dari sini, dari mana? Min baladil Jawi, dari Jawa. Tapi orang Jawa tidak egois. Dulu kami dikenal Jawa, tapi marilah kita ganti nama lain. Apa namanya? Indonesia. Pulau yang berada di balik India. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tidak lagi membawa macam-macam atribut, tapi suku tetap kita jaga. Bahasa silakan tetap. Kenapa? Karena jangan sampai kehilangan identitas. Bapak yang dari Jawa, anaknya silakan belajar bahasa Jawa, mengenal budaya Jawa. Tapi kita mesti cinta negara Indonesia. Yang dari Sumatera, di sana ada Aceh, di sana ada Melayu, di sana ada Minangkabau, Padang, di sana ada macam-macam. Dan kita tetap menjaga ini keindonesiaan. Halaka mur'un lam ya'rif qadrahu, celaka. Siapa itu orang yang celaka? Orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Tidak tahu siapa dia, dari mana dia datang, apa asal usulnya, bagaimana dia merdeka, dari mana dia berasal. Maka orang mesti dikenalkan dengan asalnya, tahu dia membedakan antara suku, agama, dan bangsa. Bersuku Melayu, beragama Islam, berbangsa Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita sedang menyegarkan itu kembali. Multikulturalisme, keislaman, keindonesiaan. Sampai ini, 3 penjelasan ini kira-kira bisa difahami? Kalau enggak bisa, minum.
Karena orang kalau kurang cairan susah nangkap. Dehidrasi namanya. Jamaah haji harus banyak-banyak minum. Oh, Ustadz Somad nyindir minta dibawakan air minum ya? Enggak. Saya tahan ceramah 1,5 jam enggak minum. Dan saya termasuk penceramah yang tidak pandai sindir menyindir. Enggak pandai saya nyindir-nyindir orang. Sampai sekarang cari ceramah saya yang nyindir, enggak ada. Saya kalau mau langsung to the point aja. Sampean, kamu berani Ustadz nunjuk gitu? Berani. Saya kan di atas. Tapi kalau berhadapan dekat enggak berani. Orang wani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, multikulturalisme sudah, keislaman sudah, keindonesiaan sudah. Kalau gitu selesai ceramahnya Ustadz? Belum. Puncaknya adalah rahmatan lil. Oh, Ustadz ini bacanya bukan dari atas. Itu terserah saya yang baca. Puncaknya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Saya dengan Bapak bersaudara sama-sama Islam, ukhuwah Islamiyah. Saya dengan tetangga saya Pak Panjaitan bersaudara karena sama-sama se-Indonesia, ukhuwah watoniyah. Saya dengan Tony Blair, dengan Madeleine Albright, dengan Michael Jackson, kira-kira masih ada hubungan saudara enggak? Ngangguk aja, katakan iya. Masih ada hubungan saudara saya dengan dia. Saudara sama-sama Islam? Enggak. Sama-sama Indonesia? Enggak. Tapi saya sama-sama manusia. Maka disebut dengan ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah Islamiyah, sama-sama Islam. Ukhuwah wataniyah, sama-sama Indonesia. Ukhuwah basyariyah, sama-sama manusia. Tapi ada yang lupa, ada yang terakhir. Apa dia? Ukhuwah khalqiyah, sama-sama makhluk Allah. Saya dengan pohon ini, ukhuwah apa namanya? Ukhuwah pohoniyah. Sama-sama makhluk Allah. Mentang-mentang saya manusia, bisa bergerak, ambil pedang, saya potong. Saya potong. Oh, enggak boleh. Man qata'a sidratan. Siapa yang motong pohon sidir satu batang, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Ternyata ajaran menjaga alam semesta sudah diajarkan Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Mentang-mentang kau manusia, kau ambil kampak, kau potong, enggak boleh. Itu juga makhluk Allah, dia mau hidup. Tapi saya motong ini mau ditanam padi, boleh, ada tujuannya. Potong ini mau tanam palawija, mau tanam jagung, boleh, ada tujuannya. Tapi ketika tidak ada tujuan, tak boleh. Masya Allah, di mana-mana orang bertanam di atas tanah baru bisa tumbuh, tapi di Unisula di atas keramik bisa subur. Luar biasa kecintaan mereka kepada tanaman. Saya kebetulan ketemu sama pedagang pemasaran rumah. Setelah saya ceramah, dia ngomong, Ustadz Somad, ya pengalaman saya jual rumah, itu rumah kalau ada tanaman sama hewannya, itu lebih cepat laku dan lebih lama lapuk. Rumah yang kosong, nggak ada orang, nggak ada tanaman, nggak ada hewan, cepat lapuk. Tapi rumah yang ada tanaman, ada orang, ada hewan, ada manusianya, maka itu lama bertahan. Kenapa? Di dalamnya ada barokah. Makanya hidup ini yang kita cari barokah. Tanam tanaman hijau. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah. Kamu sudah mau mati. Sebentar lagi mau mati. Sakit sudah, mau sakaratul maut. Wa fi yadihi fasilah. Di tanganmu ada bibit korma. Kamu sudah mau mati, di tanganmu ada bibit korma. Tanam. Tanam bibit korma. Untuk apa? Untuk apa kita tanam korma? Nanti dia akan tinggi, ada orang akan bernaung di bawah pohonnya. Nanti dia akan mengeluarkan tanaman manis, jatuh. Ada orang buka puasa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada orang mau tahnik, anaknya baru lahir, dikunyah-kunyahkannya korma, dimasukkan ke mulut anaknya. Ada orang yang kebetulan lapar, ada buah korma, ditanam di pinggir jalan, dikatakan ini milik umat, lalu dia makan. Maka kau sudah beramal jariah. Tanamlah korma di pinggir jalan yang berbuah. Korma kalau ditanam 100 tahun umurnya, mirip bentuknya. Ini ditanam tak ada buahnya,
Coba kalau ditanam korma, dia berbuah. Yang udah ada jangan dibuang, biarin aja. Korma sekarang bagus. Saya diajak di beberapa tempat penanaman korma oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Saya tanam. Alhamdulillah. Di masjid dekat tempat kami ada korma banyak. Korma. Subur. Tapi enggak buah. Setelah diteliti ternyata kormanya jantan semua. Rupanya korma ini enggak bisa jantan. Harus banyak betina. Pohon korma nanti terjadi proses pembuahan. Oleh sebab itu maka kita diperintahkan bercocok tanam. Ini bukan ukhuwah Islamiyah, dia tidak Islam. Ini bukan ukhuwah wataniyah, dia tidak Indonesia. Ini bukan ukhuwah basyariah, dia bukan manusia. Tapi ini ukhuwah sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan yang di atas pokok kayu? Ada sarang semut. Datang seorang laki-laki, sahabat Nabi. Dia hidupkan obor, dia nyalakan obor. Sarang semut itu, kepanasan semut di atas. Karena sarangnya dipanaskan, semutnya lari tunggang langgang. Lalu kemudian Nabi melihat, marah Nabi. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Semut tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Tanaman tidak boleh dipotong asal-asalan. Lalat bagaimana Pak Ustadz? Sudah mengganggu saya. Masa lalat datang dibiarin aja? Kenapa enggak kamu usir? Kata Ustadz Somad, enggak boleh membunuh lalat. Idza qataltum, kalau kamu membunuh, fa ahsinul qitlah, bunuh. Ada lalat, bunuh sekali. Bunuhnya sekali, jangan tangkap, copot sayapnya sebelah. Biarin, kasih tahu sama kawan-kawan yang lain ya. Jangan, enggak boleh nyiksa. Enggak boleh menyiksa binatang. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik, sekali pukul mati. Setelah itu datang lagi Pak Ustadz. Setelah itu datang lagi, berarti bukan salah lalatnya, kamu nggak mandi. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang. Uqtulul aswadaini fis shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika engkau sedang sholat. Sedang sholat, Allahu Akbar. Ada dua yang hitam. Apa dua yang hitam sedang sholat? Pertama as-thu'ban, ular. Yang kedua al-aqrab, kalajengking. Kalau engkau sedang sholat, kelihatan ada dua yang hitam, ular dan kalajengking, bunuh. Bunuhnya gimana? Bunuh sampai mati. Itu menunjukkan kalau sedang sholat matanya dibuka. Maka kelihatan ular dan kalajengking. Jangan ditutup. Iya, pas ditutup terdengar suara. Oh, apa bu? Anaconda sudah siap. Mana membunuhnya? Artinya apa? Kita dibenarkan membunuh. Kenapa? Ular mengganggu. Karena bisanya kalajengking mengganggu. Tapi kalajengking yang punya dua jepitan ekornya, lalu kemudian dibunuh, sekali bunuh mati. Jangan potong tangannya, potong ekornya, dibiarkan dia lepas. Kasihan, dia mau kemana? Dia tidak ada tujuan hidup. Teganya. Islam mengajarkan kita. Nih anak-anak muda nih, mahasiswa-mahasiswi pergi outbound, camping, pergi ke hutan. Tiba-tiba sampai di sana camping, kelihatan ada lubang tanah. Lihat kiri nggak ada orang, lihat kanan nggak ada orang. Kawan-kawan sedang pergi, ingat nostalgia masa kecil, kencing di lubang tanah. Nggak boleh. Apa hukumnya kencing di lubang tanah? Nggak boleh kata Nabi. Kenapa? La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kencing di lubang tanah. Kenapa nggak boleh? Apa salahnya? Tanah-tanah saya, yang kencing saya, bukan saya pakai kencing orang. Kenapa enggak boleh? Dua alasan. Karena di dalam lubang tanah ada serangga. Bayangkan di dalam ada serangga yang sedang pilkada. Hancur baleho-baleho mereka. Padahal mereka baru saja pengumpulan suara, sedang quick count. Datang banjir bandang dengan angin puting beliung. Error komputer mereka semua. Pernah nggak terpikirkan tentang itu? Islam mengajarkan kita bagaimana memandang makhluk-makhluk Allah itu sebagai makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang melata di atas muka bumi.
wala ta'irun yatiru bijanahihi, burung-burung yang terbang dengan sayapnya, binatang yang melata di atas tanah, burung yang terbang dengan sayapnya. Illa umamun amsalukum, mereka juga makhluk Allah yang sama dengan kalian. Semut, binatang, kalau dia mengganggu, habisi. Burung-burung, kalau dia mengganggu, boleh dibunuh sekali. Burung hantu, mengganggu, merusak. Tapi rasa-rasanya burung hantu tidak merusak. Namanya saja yang tidak baik. Burung apa? Burung hantu. Tapi burung hantu dipelihara di kebun kelapa sawit. Untuk apa? Memakan tikus. Makan burung hantu. Oh, kalau gitu dia sudah baik. Ya, kita robah namanya. Enggak. Burung apa? Tetap hantu juga. Burung apa? Burung hantu tobat. Tetap baik. Artinya apa? Dia tidak mengganggu. Kenapa kita ganggu dia? Jangan sangka kita sedang sayang dengan burung. Nampaknya kita sayang. Kita buatkan sangkarnya emas, cantik, indah, ukiran kayu jati dari Jepara, bukan main lagi. Tapi ternyata dia di dalam sedang tersiksa. Sejak akil balik sampai tua tak pernah ketemu betina. Setiap pagi dia menjerit, kita ketawa, mantap terus ya. Padahal dia sedang menjerit, kawin. Pernah nggak kita terpikir? Pernah tak kita berpikir ini juga hamba Allah? Memangnya nanti mereka di akhirat hidup? Semua binatang akan hidup di akhirat. Dan ketika itu Allah berkata, apa kata Allah? Hai semua binatang, kunu turaban, berubahlah kalian menjadi tanah. Wahai semua binatang, berubah kalian menjadi tanah. Dan ketika itu semua burung-burung, ayam, sapi, kelinci, ikan, semuanya berubah menjadi burung. Apa kata orang kafir yang ingkar kepada Allah? Wa yaqulul kafiru, orang yang kafir ingkar berkata, apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi tanah. Andai aku jadi tanah, andai aku dulu jadi semut, andai aku dulu jadi burung, pasti aku akan berubah menjadi tanah. Tapi engkau sudah kadung menjadi manusia yang siap bermultikulturalisme, berkeislaman, berkebangsaan. Dan Islam mengajarkan kita rahmatan lil. Tidak lama lagi akan ada hari raya kurban. Nabi mengajarkan menyembelih kurban. Idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Kalau kau sembelih, tajamkan pisaunya. Bagaimana cara menajamkan pisau? Tajamkan pisau goloknya di belakang. Setelah itu baru potong. Bismillahi Allahu Akbar. Motongnya siapa? Orang yang ahli. Uratnya harus 2 putus. Urat makan, urat nafas. Pisaunya tajam. Yang motong berilmu, ada pelatihannya. Nanti perlu dibuat pelatihan motong kurban. Karena banyak orang punya golok berani motong. Begitu selesai dipotong, yang putus urat makan, urat nafasnya belum. Begitu ikat talinya dilepas, sapinya tegak lagi. Ketika ditanya sama yang motong, loh kenapa tegak? Nampaknya kerasukan jin, harus dirukyah. Sapinya nggak salah, kamu yang nggak punya ilmu. Di Makkah, Bapak Ibu nanti pergi haji, tanya sama keluarga yang sedang berangkat haji, bagaimana pemotongan hewan kurban di Makkah? Itu tukang jagal, slaughter, tukang potong, cuman bawa 1 pisau arit celurit, sapi, kambing, ontanya cuman ditambat di pohon, ditarik itu pisau yang tajam 1 kali di lehernya, tarik 1 kali saja, tonton di YouTube, 1 kali tarik, keluar darahnya, jatuh mati. Bandingkan kita hari Idul Adha tahun lalu, 1 RT mengeroyok 1 sapi, 1 megang kakinya 1, bahkan berapa sapi yang lari lepas. Ustadz Somad, boleh nanya? Boleh. Apa hukumnya setelah mau pemotongan tiba-tiba sapinya lari? Ya ditangkap. Udah berapa lama lari? Udah 2 tahun gak pulang-pulang. Stres dia. Semuanya hadir, RT, RW, Pak Camat, Pak Lurah. Ketakutan dia. Padahal menyembelih mesti hati-hati karena menyiksa binatang. Maka potong dengan pisau yang tajam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang motong mesti berani, melihat darah tumpah berani. Ini banyak teorinya ngerti, pas motong
nggak tahan lihat darah, mabuk darah. Melihat darah tumpah, pingsan. Sapi nggak mati, dia yang pingsan. Diasah pisau, diambil kambing, jatuhkan ke tanah, asah pisau di depan mata. Oh, Nabi marah. Kata Nabi, aturidu antumita mautatin? Apakah kamu mau membuat kambing ini mati berkali-kali? Tidak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Asah dulu di dapur goloknya, setelah tajam baru potong. Nabi yang ngajarkan begitu. Menteror kambing aja nggak boleh, apalagi menteror bapak. Kambing nggak boleh diteror. Apalagi kalau sampai ada ibu yang menteror bapak. Papa kalau mau keluar kota silakan. Tapi kalau papa macam-macam nanti, oh jangan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pokok kayu dapat rahmat, kambing dapat rahmat, ayam dapat rahmat, onta dapat rahmat, semut dapat rahmat. Tidak boleh menyiksa binatang, tidak boleh menteror kambing, memukul sekali pukul mati, diasah pisaunya dengan tajam, mentang-mentang kukunya panjang. Ayam ditusuk pakai kuku, haram. Gak boleh. Diambil tulang iga kambing, tulang iga tajam, diambil leher itik, bebek, mentok, dipotong. Gak boleh. Harus pakai pisau yang tajam. Mentang-mentang ini, mentang-mentang Pak Polisi ambil pistol, tembak langsung. Gak boleh. Harus dengan cara penyembelihan, bukan asal mati saja. Mentang-mentang kerja di PLN, ambil setrum, mati. Gak boleh. Harus dengan cara. Islam mengajarkan tentang binatang. Ternyata binatang yang matinya tenang, nggak stres, sama seperti kulit. Dipukul-pukul dulu, oke, tenang ya Bu ya, tenang ya Pak, baru disuntik, maka mengalir. Begitu juga dengan binatang. Ketika disembelih dengan tenang, pisaunya tajam, darahnya keluar. Setelah darahnya keluar semua tumpah habis, ternyata racun-racun bakteri ada dalam darah. Makanya darah haram, nggak boleh dimakan. Setelah keluar darahnya semua, dicuci bersih, kasih jeruk, kasih air, baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru dimasak matang sehat. Enggak disembelih, darahnya bersatu dengan daging, dipotong merah-merah, enggak dicuci, letakkan di atas, apa namanya? Barbecue. Nah, 2 kali balik masuk roti dimakan, kena sakit, apa namanya? Medco, sapi gila. Sapinya enggak gila, yang makan gila. Kita ikuti ajaran agama Islam, rahmatan lil alamin. Multikulturalisme, keislaman, kebangsaan, puncak daripada kajian kita adalah bagaimana kehadiran kita menjadi rahmatan lil alamin. Saya banyak tempat ceramah, ketemu dengan anak-anak, suka anak-anak, Ustaz Somad. Kenal sama Ustaz? Iya Ustaz. Lihat di mana? Selalu lihat Ustaz di HP mama, katanya. Banyak video Ustaz di HP mama. Bapakmu tahu? Tahu. Berarti mak sama bapaknya selalu nonton YouTube, anaknya tahu. Ceramah saya di satu tempat, kami makan siang. Datang ibu-ibu, saya sedang makan. Dia ngelihat saya lihat sekali. Dia lihat lagi, saya dalam hati, ini jangan-jangan mantan nih. Nggak lama selesai makan, saya sedang duduk, dia datang. Ustaz Somad ya? Iya. Boleh ambil foto Pak Ustaz? Boleh. Tapi saya non muslim Pak Ustaz. Nggak apa-apa saya bilang. Hanya ambil foto, update status, like and share. Oh ramai yang like. Engkau saudaraku, mungkin kau bukan saudaraku satu keyakinan, tapi kau adalah saudaraku satu kebangsaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin engkau, hai pokok kayu, bukan saudaraku satu keyakinan, dan bukan saudaraku satu kebangsaan, bukan saudaraku satu kemanusiaan, tapi engkau adalah tetap saudaraku, sama-sama hamba Allah. Maka mesti disiram. Ini disiram nggak selalu nih? Kalau nggak disiram dia juga perlu. Begitu juga dengan hewan, apalagi berbuat baik kepada manusia. Oleh sebab itu maka kita tidak bisa memilih mana baik, mana buruk, mana binatang halal, mana binatang haram. Pada saat orang sedang berada di tengah lautan, saat itu dia tidak bisa membedakan lagi
yang menyelamatkan dia boleh jadi burung-burung camar, anjing laut, boleh jadi yang menyelamatkan ikan lumba-lumba, karena semua hamba Allah ingin bertahan hidup di atas muka bumi Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti kalau ada yang nanya siapa yang ceramah tadi, Ustadz Somad, apa yang dia jelaskan? 4. Apa yang 4 itu? Embuh. Yang dia jelaskan tadi adalah multikulturalisme, keislaman, kebangsaan, puncaknya Islam rahmatan lil alamin. Kira-kira sampai sebatas ini, dimulai tadi jam 2 kurang 15, sekarang jam 3 kurang 10, saya berceramah lebih kurang 60-70 menit. Maka Bapak Ibu tarik kesimpulan, kira-kira kita ini sudah atau belum? Jangan jawab. Jangan jawab, karena begitu mudah menggerakkan lidah untuk menjawab. Tapi berfikirlah, sudahkah aku menjadi orang yang multikulturalisme, yang siap bertetangga, berkawan, bersahabat? Sudahkah aku menjadi orang yang berkeislaman, tak mempermasalahkan suku, bangsa, tradisi, ormas? Sudahkah aku menjadi orang yang berkeindonesiaan, menolong saudaraku yang masih kelaparan, menolong saudaraku yang masih dijerat kemiskinan, menolong saudaraku yang belum bisa bersekolah? Sekarang Bapak Ibu enak, sekolah di mana kampusnya megah, indah, cantik, luar biasa. Ini pelapornya pasti mahal, maka belum selesai. Indah, cantik. Pertanyaan Ustaz. Pertanyaan. Tapi saya boleh nanya duluan nggak Ustaz? Boleh. Aduh, alhamdulillah nih. Ini pasti nggak ada yang berani nanya langsung kan? Saya nanya nih Ustaz. Ya. Ustaz, junjungan kita kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz pasti ingin seperti Rasulullah dong. Amin. Apa? Ini pertanyaannya berat nih kalau. Bukan yang itu Ustaz pertanyaannya. Oke. Rasulullah selain berdakwah kepada seluruh umat di dunia. Kalau artis nanya enak ya. Oke. Alhamdulillah. Terus? Apa Ustaz nggak ada keinginan seperti Rasulullah? Jadi pemimpin Ustaz. Itu aja Ustaz. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diberikan suatu perkara itu bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Umar bin Khattab ahli bidang pemerintahan. Setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, Umar menggantikannya. Tapi dia punya anak laki-laki bernama Abdullah. Meninggal Sayyidina Umar, orang ramai-ramai kepada Abdullah. Abdullah, kami ingin mengangkatmu mengganti pengganti bapakmu, kau jadi khalifah. Apa kata dia? Biarlah saya fokus pada mengajar umat, mendidik saya. Carilah orang yang lebih layak, karena menerima amanah padahal kita tidak punya kemampuan di bidang itu, berarti kita berkhianat. Ini anak bangsa kita masih banyak yang punya kemampuan, kita support. Kalau engkau mampu, maka engkau mencalonkan diri. Adik-adik dari kampus Unisula ada 6 peluang ke depan. Anggota legislatif kabupaten, anggota legislatif kota, anggota legislatif provinsi, anggota legislatif pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Ada 6 paket yang bisa kalian isi. 2017 sudah lewat, 2018 sudah lewat, 2019 nih adik-adik yang dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, kalian harus bertarung untuk ini. Kalau kalian mampu, calonkan diri kalian. Tapi kalau tidak mampu, maka kalian punya suara untuk memilih. Pilihlah aku atau aku memilih kamu. Pilih aku, berarti kamu jadi calonnya. Aku memilih kamu. Dua-duanya memberikan suaranya. Ingat, ketika engkau mencoblos kertas 2019, saat itu engkau sedang memilih, karena ini putra terbaik bangsa. Allahu Akbar. Unisula memiliki moto, Bismillah membangun generasi khaira ummah. Bagaimana menurut Ustadz cara membangun generasi yang terbaik? Ini generasi khaira ummah. Amin. Apa sifat generasi khaira ummah? Baca ayatnya. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Sifatnya 3.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak orang buat baik, mencegah buat mungkar, beriman kepada Allah. Untuk level kampus ngajak buat baiknya simple aja, ngajak ramaikan sholat berjamaah. Untuk nahi mungkarnya, jangan pacaran, katakan tidak pada bonceng, buanglah mantan pada tempatnya. Tu'minuna billah, jaga iman, ikrar di hati, iman di hati, katakan di mulut, anggota tubuh berbuat. Ini bukan sembarangan ini yang buat ulama. Apa moto Unisula? Ada kadang-kadang moto kampus itu macam-macam. Daftarkan anak Anda cepat selesai dapat kerja. Penting. Ada lagi kampus murah meriah gratis 20 pendaftar tercepat. Penting. Tapi ini inti masalahnya. Bismillah, segala perbuatan yang tidak dimulai dengan nama Allah sia-sia. Maka anak Unisula berkata, Bismillah, membangun generasi khairu ummah. Bagaimana cara membangunnya? Dibangun dari sejak awal pondasi bangunan. Kenapa bisa tegak berdiri? Kenapa dindingnya bisa kokoh? Karena pondasinya kuat. Tidak ada pondasi yang paling kuat selain pondasi la ilaha illallah. Ini pondasi yang kuat laki-laki yang la ilaha illallah. Pondasi yang kuat perempuan la ilaha illallah. Disatukan laki-laki dan perempuan yang la ilaha illallah ini, akan lahirlah generasi-generasi yang la ilaha illallah. Mudah-mudahan generasi muda yang lajang-lajang, yang soleh-soleh, yang belum menikah dipertemukan dengan perempuan yang soleha-soleha. Yang mengucapkan amin yang belum nikah. Ini yang ucap yang udah nikah yang paling kuat. Amin. Dia nggak tahu istrinya mengawasi dari samping rekam. Pulang nanti, Mas, tadi kok kuat aminnya? Nggak ada, ini rekamannya. Nah, ini untuk anak kita, mah. Setelah laki beriman, perempuan beriman, diketemukan di majelis beriman, lahir anak-anak beriman, diletakkan di lembaga yang penuh dengan keimanan. Di mana lagi kalau bukan daftarkan anak Anda segera ke Unisula sebelum tanggal berikut ini. Laki-laki beriman, istri beriman, di majelis beriman, diletakkan di tempat beriman, maka insya Allah akan keluar iman yang akan menerangi. Engkau akan menjadi satu titik secercah cahaya di tengah kegelapan bangsa. Kalian akan menjadi problem solving, bukan troublemaker. Troublemaker tukang buat masalah. Sudah nampak di keningnya masalah. Tapi kita ingin anak-anak Unisula menjadi solusi insya Allah. Amin. Bagaimana tips menjadi ulama yang dicintai umat? Saya sampai sekarang kalau diundang adik-adik mahasiswa tentang bagaimana public speaking. Berapa kali ada undangan adik-adik mahasiswa? Ustadz, tolong Ustadz beri materi public speaking. Mohon maaf dek, saya nggak pernah belajar public speaking. Public orang ramai. Speaking ngomong, public speaking ngomong di depan orang ramai. Gak pernah saya. Saya tidak tahu gimana cara ngomong depan orang ramai. Kalau di TV ngelihat ke depan berapa kali, ke kanan berapa, ke kiri berapa, senyumnya harus diatur berapa menit sekali. Enggak tahu saya. Yang penting bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah, langkah ceramah aja. Dan ini perbuatan saya ini jangan diikut karena tidak terukur. Dia harus ada ilmunya. Belajarlah kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang public speaking. Saya ngikuti di internet pernah. Kata dia ngomong tuh harus fokus, tangannya harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pandai gitu. Tapi ini perlu, ilmu ini perlu. Nanti adik-adik undang saudara kita Ari Untung. Ngomong ke beliau gimana cara di depan kamera, gimana kalau saya nggak ada, asal hidup kamera saya ngomong hai bapak-bapak dan ibu. Nah, saya tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana cara disenangi bapak-bapak, bagaimana supaya disenangi ibu-ibu.
bahwa ada ancaman-ancaman di HP, banyak ancaman. Kalau sampai Ustadz poligami, kami akan mencabut dukungan. Luar biasa ancaman ibu-ibu. Kami dari emak-emak garis keras. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati bapak, hati ibu, hati bapak, semuanya dalam genggaman Allah. Kau raih cinta Allah, Allah akan menanamkan cinta itu ke dalam hati hamba-hamba Allah. Raih cinta Allah, Allah akan menanamkan cinta itu ke dalam hati hamba Allah. Kalau kau buat sesuatu yang dibuat-buat di skenario, dia tidak akan bertahan lama. Mintalah kepada dia pemilik hati, maka mudah-mudahan Allah akan menundukkan hati itu kepada hamba Allah. Amin. Unisula ingin menciptakan generasi khaira ummah, tapi tantangannya berat, terutama peradaban barat. Bagaimana cara melawan hegemoni barat? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kau tidak bisa lawan mereka dengan pesawat. Kau mau melawan Jerman dengan pesawat, nggak bisa. Kau tidak bisa lawan mereka dengan IT, multimedia, tapi kau bisa tunjukkan akhlak budi pekertimu. Bagaimana akhlakmu? Bagaimana engkau menangani persahabatan? Bagaimana engkau bisa berkawan dengan baik? Orang barat, kalau ada anaknya tidak bisa matematik, fisika, biologi, dia nggak pusing. Cukup panggil guru, datang ke rumah, kursus, insya Allah. Tapi kalau dia punya anak nggak pandai ngantri, anak yang nggak punya etika, dia pusing. Oleh sebab itu di Jepang, anak kelas 1, 2, 3 belum ada ujian. Karena mereka dianggap belum mampu ujian. 4, 5, 6 baru ujian. 1, 2, 3 nggak ada ujian. Belajar aja tentang bagaimana etika, menghormati guru, bagaimana berteman, bagaimana bersahabat. Kau lawan mereka dengan akhlakmu, dengan kesantunanmu, nanti akan muncul kekuatan, politik kau pegang, ekonomi kau berhasil. Jepang salah karena menjajah kita 3,5 tahun, tapi kita juga lebih salah kenapa mau dijajah. Belanda salah menjajah kita 350 tahun, kita lebih salah mengapa kita lemah mau dijajah. Ke depan penjajah bukan makin ringan, makin berat. Penjajah kita siapa? Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Kalau kita tidak kuatkan akhlak, kuatkan moral, maka otak-otak kita akan menjadi otak yang terjajah. Tapi kalau kita santun, beretika, bermoral, memang dia nonton TV, tapi yang ditontonnya apa? Ceramah, kajian. Memang dia pakai gadget, tapi yang ditontonnya apa? YouTube kajian, YouTube ilmu, YouTube ilmiah. Ibu-ibu ini semua nonton TV, tapi yang ditontonnya apa? Kajian. Sinetron Korea ada, tapi nggak sering-sering. Sehari 3 kali. Umat Islam sekarang terpecah belah. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Bagaimana mengaktualisasikan kembali konsep Islam sebagai rahmat seluruh alam, Pak Ustadz? Kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan tunda-tunda mulai hari ini dalam lingkungan yang terdekat. Kita mulai dari diri sendiri. Jangan tunda-tunda mulai petang ini dalam lingkungan terdekat. Pulang, hati-hati, jangan rebut-rebutan, jangan gesek-gesekan, jangan kebut-kebutan, pulang tenang. Kalau ada sampah kutip, kita mau rahmatan lil alamin, jangan sampai nanti apa judul ceramahnya? Rahmatan lil alamin. Gimana kesannya? Sampahnya lil alamin. Bukan rahmatan lil alamin, sampah lil alamin. Dimulai dari diri sendiri, dari kampus kita sendiri. Pulang ke rumah, langsung menebarkan kedamaian. Muslim itu siapa? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi, dari lidahnya, wayadih, dari tangannya. Kalau sampai orang lain tidak selamat dari tangannya, dari lidahnya, maka diragukan keislamannya. Na'udzubillah. Kertas terakhir. Ada orang Kristen nyumbang untuk masjid. Boleh enggak Pak Ustaz? Dan dibelanjakannya apakah untuk masjid atau dialokasikan ke yang lain? Boleh enggak nerima bantuan non muslim?
kalau tidak ada unsur kristenisasi, tidak ada unsur pileg, tidak ada unsur politis, murni, nggak ada unsur apapun, maka menerima hadiah non muslim boleh. Tapi kalau hati kita terjerat dengan hadiah itu, susah berkata tidak, susah untuk objektif menilai, jangan ambil. Karena nanti kau susah berkata. Apa kata pepatah Melayu? Kalau mulut berisi air, susah untuk bicara. Mulut kalau sudah berisi air, susah bicara. Bapak Ibu lihat Abdul Somad bicara karena mulut belum berisi air. Nanti kalau sudah mulut ini berisi air, maka apakah hadiah itu mempengaruhi? Makanya pejabat-pejabat tidak menerima hadiah, tidak diterima gratifikasi. Kenapa? Takut kehilangan objektivitas. Tidak ada unsur agama, tidak mempengaruhi objektivitas kerja, tidak takut, tetap bersikap moderat, terima hadiah, boleh. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nabi menerima hadiah kendaraan, Bigol. Nabi menerima hadiah kain. Nabi menerima hadiah 2 hamba sahaya. Nabi menerima hadiah madu dari Kristen bernama Jirjis, kampungnya Mesir, Afrika Utara. Itulah dalil boleh menerima, tidak hanya dari Kristen, dari Konghucu, dari Hindu, dari Buddha, dengan syarat. Bukan boleh bebas, tapi boleh bersyarat. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang bisa bermulkulturalisme, bisa berkeislaman, berkebangsaan, dan kehadiran kita di tengah lingkungan kita menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dimulai pukul 2:15, sekarang pukul 3:05, maka saya sudah memberikan tausiah 60 tambah 20 menit sama dengan 80 menit bersama. Mudah-mudahan 80 menit ini bisa menjadi bekal amal soleh menghadap Allah SWT. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al islamana islamal muslimin. Jadikanlah keislaman kami keislaman orang-orang yang berserah diri kepada Engkau ya Allah. Rahmatan lil alamin. Kehadiran kami menjadi rahmat bagi semesta alam. Minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal-amal yang baik ya Allah. Allahumma iftah lana futuhal arimin. Bukakan pintu hati kami sebagaimana pernah Kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Warzuqna fahmal mursalin. Berikan kami pemahaman yang benar tentang Islam seperti yang Kau berikan kepada para rasul-rasulmu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami di Unisula ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa taj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Indonesia pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan Kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allah muwaffiq ulatu umurina. Pemimpin-pemimpin kami teguhkan hati mereka. Berikan taufik hidayah supaya menolong agamamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah. Allah mahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Orang-orang yang pernah berniat buruk bagi kami, tiupkan angin hidayah pada mereka. Mereka berbuat salah karena tak tahu ya Allah. Allahumma ja'alna minal afina 'anin nas. Jadikan kami orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana wa baraka. Allahumma ja'al jami'atana. Jadikan universitas tempat kami belajar ini jami'atan mubarakah, menjadi universitas yang penuh berkah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah, wa afiatan fil jasad, sehat badan,
wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu, wa barakatan fil rizqi, berkah rizki, wa taubatan qabla al maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, beri rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut, wa najatan minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.